Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah salatan alaika ya Habibullah ya syafi'ul indallah. Baik, bertemu lagi dengan saya Muhammad Anang Widarto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang artikel menggali keutamaan Al-Quran, fondasi ajaran yang menyatukan umat. Nah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai pedoman itu bagi umat Islam, Al-Quran memiliki fondasi yang sangat istimewa dan berperan penting dari setiap aspek kehidupan umat Muslim. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan ritual, tapi juga merupakan sumber ilmu pengetahuan, hidayah, inspirasi, dan nilai yang tak terhingga. Nah, Al-Quran adalah sumber hidayah yang utama bagi umat Islam. Ia memberikan petunjuk yang jelas mengenai bagaimana menjalani kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya selamat di akhirat kelak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah SWT berfirman, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek spiritual, moral, sosial, hingga hukum yang mengatur interaksi manusia dengan sesama dan juga dengan alam semesta. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Keindahan bahasa, makna, serta keharmonisan konsisten pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah hasil karya manusia, melainkan wahyu ilahi yang sempurna. Banyak orang terpesona oleh keindahan dan keagungan Al-Quran. Bahkan mereka yang bukan beragama Islam sekalipun, keajaiban Al-Quran ini terus menginspirasi umat manusia hingga hari ini dan terus relevan sepanjang masa. Selain itu, membaca Al-Quran mendatangkan pahala yang besar. Setiap huruf yang dibacakan Al-Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ini adalah salah satu keutamaan yang menunjukkan betapa Allah SWT menghargai setiap usaha hambanya dalam mendekatkan diri kepadanya. Melalui Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam bentuk ibadah yang mendekatkan diri seseorang muslim kepada Rabb-nya dan menambah keberkahan dalam hidupnya. Lebih jauh, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Banyak ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang fenomena alam, penciptaan manusia, astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Penemuan-penemuan ilmiah modern seringkali menemukan kesesuaian dengan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Lebih dari 1400 tahun lalu, hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang datang dari Sang Pencipta yang Maha mengetahui segalanya. Di samping itu, Al-Quran juga membawa keindahan dan ketenangan jiwa bagi siapa yang membacanya dengan hati yang ikhlas dengan penuh penghayatan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah SWT berfirman bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Membaca merenungkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu cara terbaik untuk mencapai ketenangan batin, menghilangkan kegelisahan dan sering melanda hati manusia. Kecerdasan melalui dan Al-Quran juga memberikan panduan kehidupan yang lengkap dan komprehensif. Ajaran mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk etika, moral, hukum, dan sosial, dan ekonomi. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran, seorang muslim akan mampu menjalani kehidupan yang seimbang dan harmonis, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan manusia, maupun alam semesta. Keutamaan lain dari Al-Quran adalah kemampuan untuk menyatukan umat Islam dari seluruh dunia. Meskipun umat Islam berasal dari latar belakang yang berbeda, budaya, bahasa, dan etnis yang berbeda, Al-Quran adalah salah satu kitab yang dibaca dan dihafal dalam berbagai bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Hal ini menciptakan rasa persaudaraan dan solidaritas yang kuat di antara umat Islam di seluruh dunia. Kesimpulannya, Al-Quran adalah anugerah terbesar dari Allah SWT kepada umat manusia sebagai sumber hidayah, ilmu, kedamaian. Al-Quran memberikan petunjuk hidup yang jelas, sempurna.
Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan membaca dan mengamalkan ajarannya dengan penuh keimanan dan ketakwaan, serta berusaha memahami makna dengan sebaik-baiknya agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.